Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan semua, sebelum update penerusan daripada video yang kemarin ya untuk tanggal 11 ini, mumpung ada contoh ya bagaimana saya entry posisi, mengamankan posisi dan contoh di sini di jurnal di sini ya. Ini sebagai contoh kemarin kan di gold saya kena stop loss juga sih, tetapi saya nggak terlalu pusing karena saya menggunakan jurnal di mana ya ini contoh aja tanggal 9 kemarin itu saya ada entry cuman nggak banyak. Tanggal 9 itu ada entry 3 aja, yang satu itu profit, 37 dolar, kemudian entry yang kedua itu minus 2,12 dolar, kemudian entry terakhir di hari Senin kemarin tuh dapatnya 3,21 dolar. Kemudian di hari Selasanya ya, waktu pergerakan di gold kemarin dari bawah di sini saya sempat entry dapat harga di 2670, tetapi kan turun ke bawah tanggal 10-nya, dan di sini saya sempat keluar sebagian posisi dan dapatnya itu kalau misalkan di jurnal di sini itu 12,95 dolar, tetapi malamnya kemarin itu kan gold itu kan naik kembali, stop loss kena, kurang lebihnya itu 12,54, jadi minusnya itu 12,54 dolar ya. Jadi saya anggap yang ada di sini kurang lebihnya ada dua di sini, ini saya anggap nol, nggak dapat dikarenakan waktu di gold kemarin itu ketika ada penurunan dari 2670 menuju 2656 kurang lebih level area tersebut, itu saya sempat cut sebagian posisi, dan untuk stop lossnya ini tetap, jadi stop loss saya itu kemarin adalah 125 pip dari titik entry ini. Kalau misalkan saya tarik ke kiri ya jelas kena, karena kenaikannya gold ini kan signifikan banget ke dorong ke atas, meskipun saat ini masih bermain-main di batasan pantau over untuk minggu ini 2694 sampai dengan 2705 ya. Tetapi dari segi pendapatan dari jurnal yang saya rekap ini saya nggak terlalu pusing. Alasannya adalah saya tidak terlalu fokus hanya di gold saja, tetapi saya fokusnya adalah di mana ada peluang di situ saya masuk. Contoh ada di GBP. Untuk pergerakan GBP kemarin itu saya sempat day trade entry itu dapatnya di bawah resisten pertama weekly, kurang lebihnya di kisaran 1.2770 ya, dapat harga di situ. Kemudian saya close pas di level di sini. Jadi TP saya itu karena untuk day trade saya ngambil TP-nya itu meskipun ada potensi ke zona tengah atau sebagai pivot ya, mengingat pergerakan di sini sideways-nya itu juga lumayan kalau untuk hariannya. Jadi saya sempat hari Senin masuk kurang lebih di sini, Selasa keluar itu di level area 1.2738 ini saya sempat keluar, dan di jurnal itu saya masukin dapatnya adalah 4,11 dolar ya. Dan tentunya dari minus yang ada di gold kemarin 12,54 ini sudah ke cover. Kemudian entry yang keempat kurang lebihnya saya ngambil di euro. Sesuai dengan outlook yang saya posting kemarin di euro ya, saya dapat harga itu kurang lebihnya di kisaran bahu kiri yang ada di sini, tetapi pas kena TP-nya meskipun harga mampu kedorong ke bawah ya, di bawahnya 1.0523, tetapi saya keluar di sini. Jadi ini sebagai contoh aja. Begitu juga dengan pair-pair lain, di yen pun kemarin juga saya ada entry buy stop, tetapi ketika harga ini turun ke bawah mencapai level area zona yang saya blok hijau di sini ya, saya sempat buy stop di atasnya 151.25 ya, saya sempat buy stop di situ, ketarik ke atas pas kurang lebihnya harga berhenti di resisten kedua weekly dan kena TP. Hasilnya itu kurang lebihnya 7,23 dolar. Jadi untuk antara hari Senin sampai dengan Selasa, meskipun kelihatannya di gold kena minus lumayan gede ya, ratusan pip, tapi ya saya santai-santai aja karena di pair lain pun ini sudah banyak yang TP, dan profit di antara hari Senin sampai dengan Selasa. Seninnya itu dapat 4,8 dolar, memang kecil, tetapi di hari Selasanya dapat 30 dolar. Tentunya dari target harian yang hanya 4,51 ini sudah ketutup semua, dan di target hari berikutnya yang ada di sini ini saya sudah minus 72,10 dolar. Tentunya ini mengcover sampai dengan nanti kalau misalkan saya tarik ke bawah tanggal 31 Desember, harusnya itu target berkembang dari modal 300 dolar itu di 389 dolar. Tetapi equity saya itu sekarang 393. Jadi saya sudah over untuk bulan Desember ini, sebenarnya saya sudah target, sudah lebih bahkan. Jadi di sisa-sisa hari di Desember ini, kalaupun misalkan ada peluang ya masuk, tetapi strategi saya akan saya rubah sesuai dengan jurnal yang saya buat di sini. Maksimal lot per entry itu adalah jatahnya adalah 0,01, dan maksimal lot per harinya itu tidak boleh lebih dari 0,5 sampai dengan nanti turun terus 0,04 ya. Jadi ini saya akan kurangi, strategi saya adalah
jatah maksimal lot per hari di sini yang 0,05 ataupun 0,04 akan saya bagi dua. Jadi untuk maksimal lot per harinya, kalau di akun Sen ya, kalau di akun Sen itu berarti 2,5 lot akun Sen. Tetapi kalau misalkan di akun standar berarti ini kurang dari 0,03 ya, atau setengahnya lah kurang lebihnya. Atau kalau di akun standar kan nggak bisa dipecah ya, berarti antara 0,02 maksimum per hari atau 0,03. Tetapi kalau misalkan pengen dapat jatah entry yang banyak, tentunya ini akan saya pindah ke akun Sen untuk mendapatkan entry posisi, jatah entry posisi ya, yang lebih banyak tentunya dengan 0,03 lot standar itu kalau dikonvert di akun Sen menjadi 3 lot akun Sen. Jadi ini strategi saya, makanya ya santai aja meskipun kena stop loss di gold 125 pip ya ketawa-ketawa aja, karena saya tidak terlalu fokus di gold dan saya bukan trader gold, tetapi di mana ada peluang saya masuk sesuai dengan planning yang ada dibahasin di video yang sebelum-sebelumnya ya. Kurang lebih planning saya juga sama, antara entry posisi saya sama dengan video yang saya upload itu kurang lebihnya itu sama. Nah ini sebagai contoh aja ya, bagaimana cara saya untuk konsisten profit meskipun nggak terlalu banyak, karena saya bukan trader pengejar profit gede, tetapi saya trader yang lebih mengejar konsisten pelan tapi pasti dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Kalaupun ada minus atau kena stop loss, maksimal loss per hari pun itu juga saya batasi, dan jatah entry posisi pun kalau misalkan belum mencapai target hanya boleh 5 kali entry posisi. Tetapi kalau misalkan lebih dari targetnya, apalagi di atasnya 2 kali lipat dari targetnya, profit yang sudah didapat di hari itu, tentunya saya akan nambah. Apakah ideal untuk swing atau selesai di hari itu juga saya akan tambah maksimal tidak boleh melebihi 7. Jadi entry 6, 7 ini hanya boleh digunakan setelah 1 sampai dengan 5 kali entry posisi yang ada di sini dalam satu hari itu sudah mencapai target semua ya. Ini jurnal yang selama ini saya pakai, jadi saya nggak terlalu pusing. Ya bodoh amat, yang penting saya ada mapping sesuai dengan planning, masuk nggak sesuai nggak masuk. Kalaupun sesuai, stop loss kasih, kena stop loss bodoh amat, nggak ngurus. Mudah-mudahan sih ini jadi gambaran atau sebagai bahan pembelajaran juga untuk rekan-rekan semua ya. Jadi strategi di dalam dunia trading setiap orang itu berbeda-beda. Jadi hanya sebatas saya sharing yang ada di sini itu hanya sebatas mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan dan menambah gambaran-gambaran ya. Strategi-strategi di dalam dunia trading itu sebenarnya banyak banget, tergantung dari masing-masing. Kemudian sebelum masuk ke teknikal ya, untuk rekan-rekan rekomendasi broker itu ada di FBS ya. Saya menyarankan di FBS dikarenakan alasannya itu yang pertama, history itu panjang banget, kita masih bisa liatin kalau misalkan dari segi time frame daily atau weekly lah, itu kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000 terutama untuk gold. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah akun Sen ini banyak banget dari segi pairnya, baik dari mayor ataupun minor. Kripto pun juga ada dari Nasdaq, oil, XBR atau komoditi-komoditi terutama di gold, itu semuanya bisa di trade menggunakan akun Sen ya. Dan akun Sen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut tidak akan muncul baik di aplikasinya FBS sendiri atau di browser ketika membuka ya. Jadi saran aja, terserah, tapi kalau misalkan mau pakai akun Sen lain terserah. Tetapi kalau saran dari saya itu di akun Sen FBS, terutama untuk pemula dan modal yang kiranya masih mepet ya. Sebenarnya sih idealnya adalah di bawah $1000 terutama di gold. Itu idealnya adalah untuk menekan risiko yang lebih minim pakai akun Sen, mengingat volatility di gold itu sangat besar sekali. Tetapi kalau misalkan anggap aja pas-pasan lah di antara 100 sampai dengan $500, kalau hanya fokus di gold aja, itu tentunya akan sangat rawan kalau misalkan menggunakan akun standar tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan benar juga ya. Apalagi belum tentu juga tiap pribadi masing-masing itu entry posisi dalam gold ya, jarang sekali nemu yang benar-benar konsisten, kecuali profesional atau yang sudah benar-benar pengalaman ya. Satu entry posisi hanya mempertahankan gitu aja, tidak mau menambah entry posisi kembali kalau misalkan belum mencapai targetnya, baik itu kena TP atau kena stop loss. Rata-rata trader sekarang itu adalah full lot, full margin, full layer, itu yang menjadi permasalahan untuk saat ini. Kalau memang analisanya benar sih nggak masalah, profit langsung profit gede. Tetapi kalau misalkan sekali salah ketarik, risikonya adalah MC, dan kalau misalkan MC pasti psikologisnya yang kena, emosinya akan naik
yang dikhawatirkan adalah faktor balas dendam di market, modal harus cepat balik itu yang akan ngejebak, terutama untuk pemula yang susah untuk konsisten ya di dalam dunia trading. Itu sebenarnya poin-poinnya adalah hal yang tadi ya. Oke, kemudian dari segi fundamentalnya untuk hari ini fokusnya adalah nanti malam, kurang lebih ya, hati-hati, ini ada indeks harga konsumen, data yang berkaitan dengan inflasi. Ini juga sudah saya bahasin di video yang sebelumnya, cuman hati-hati aja, diperkirakan sih inflasinya naik untuk nanti malam dari Amerika. Kalau misalkan inflasi tahunannya ya atau year on year-nya di sini, data yang sebelumnya kan 2,6 diperkirakan meningkat menjadi 2,7, tetapi kalau aktualnya itu nanti keluarnya adalah di atas 2,8 atau 2,9, tentunya ini surprise untuk Amerika. Bisa jadi indeks dolar akan lanjut menguat secara signifikan, bergerak ke atas, dan gold pun ini dalam jangka pendek bisa balik turun ke bawah lumayan dalam ya. Jadi hati-hati untuk nanti malam, kurang lebihnya jam setengah 9. Kemudian jam 10 kurang 15 menit ada Kanada diperkirakan memangkas suku bunga sebesar 50 basis point dari 3,75 menjadi 3,25. Kalau misalkan aktual itu terjadi sesuai yang ada di perkiraan, tentunya Kanada ini akan melemah jangka pendeknya. Contoh di USD CAD ini bisa aja langsung lari ke atas. Untuk malam ini fokusnya cuma dua itu aja. Dari segi teknikalnya indeks dolar sesuai yang diantisipasi kemarin, kenaikannya pun itu nggak jauh-jauh di 106, maksimum itu berada di 106,73 ya, dan harga ini kan sudah mencapai level area tersebut. Kemudian koreksi ke bawah mendekati zona tengah atau sebagai batas atas konfirmasi pivot yang berada di 106,24. Apakah untuk hari ini mampu lanjut ke dorong ke atas kembali? Tentunya yang akan menjadi triggernya adalah indeks harga konsumen yang akan dirilis nanti malam. Tetapi sebelum rilis nanti malam, bisa aja berpotensi untuk indeks dolar ini, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan masih belum mencapai level area 106,51 kembali, ataupun kalau misalkan ada penurunan, kemungkinan masih belum ke 106 sampai dengan 106,07 ya. Jadi ada potensi bisa aja ini nanti sideways, entah sideways down atau dia naik dulu, kemudian turun, baru nanti indeks harga konsumen atau yang berkaitan dengan data-data inflasi itu dirilis. Kalau misalkan itu hasilnya adalah positif, ini langsung bisa lari cepat ke atas menuju 107 sampai dengan batasan pantau resisten 2 weekly jatuh di 107,17. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah negatif, inflasi turun, bisa aja ini nanti langsung kedorong dengan cepat balik ke support pertama weekly yang berada di 105,63. Kemudian dari segi GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini naik, tetapi saat ini masih ketahan kembali di resisten pertama weekly. Kenaikannya pun di batas atas konfirmasi pivot, ini belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut dari segi time frame 4 atau daily ya. Dan saat ini ketika ada kenaikan, harganya pun juga pas di level area 1,2778. Apakah ini nanti bisa balik turun ke bawah atau lanjut ke atas? Tentunya triggernya yang besar adalah nanti malam ya. Jadi saya masih ada gambaran kemungkinan GBP USD nanti malam ada potensi batas bawah bagian pivot yang berada di 1,2689, ini kemungkinan akan dicapai. Tetapi sebelum nanti malam, hati-hati aja di sesi Asia dan Eropa ini, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara dua level area 1,2778 sampai dengan 1,2811 ya, arahnya potensi kembali ke bawah. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD untuk day trade kemarin sudah keluar ya, yang dapat entry di bahu kiri, kisi-kisinya sudah saya kasih kemarin, TP-nya itu di antara pivot sampai dengan batas bawah pivot, tetapi untuk swingnya masih ada cukup ruang menuju history low minggu lalu 1,04600 ya. Tentunya ini akan sangat mudah sekali dicapai kalau misalkan data inflasi nanti malam itu positif untuk USD. Akan sangat mudah sekali Euro USD kembali ke history low minggu lalu yang berada di 1,0460 ya. Untuk saat ini itu setelah break, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya pun sudah terkonfirmasi harga ini mampu bergerak di bawah pivot dengan batas bawahnya berada di 1,0523 ya. Tidak menutup kemungkinan ini nanti lanjut ke bawah, meneruskan perjalanannya downtrend. Dari segi daily-nya pun posisi untuk Euro USD saat ini ya, ini kan downtrend ya, jadi bisa aja nanti malam melanjutkan perjalanan ke bawah. Tetapi di sesi Asia Eropa ini, kalaupun ada kenaikan, pantau di antara dua level yang utama adalah di zona tengah atau sebagai pivot 1,0544 sampai dengan batas paling atas 1,0566. Selama Euro USD masih belum mampu bergerak sebagai kuncinya 1,0566, tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya day trade
yang menjadi target selanjutnya 1.0488, tetapi untuk swingnya masih tetap nggak ada perubahan sesuai yang ada di outlook ya. Batas maksimum support kedua 1.0403. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD day trade-nya juga sudah clear. Untuk swingnya TP pertama pun juga sudah tercapai ya, history low minggu lalu sudah di break. Untuk rekan-rekan yang masih bertahan swing di AUD USD ya, saran yang dapat entry kurang lebihnya di antara 0.6460 sampai dengan di pivot di sini. Kalau di video outlook ya 0.6443 kurang lebih level area tersebut. Saran saya adalah majukan stop loss keluar sebagian posisi, jangan dibiarin aja ya. Dan untuk stop lossnya itu di bawah break even atau idealnya adalah di batas bawah pivot di sini, sedikit di atas level area tersebut untuk locknya. Kemudian dari segi targetnya ini nggak masalah kalau mau digeser ke bawah, kurang lebihnya ke support 2 weekly 0.6324 ya. Untuk saat ini ketika harga meskipun sudah break di history low minggu yang lalu ya, harga ini kan nggak langsung turun ke bawah ya, ada reaksi. Mengingat di sini adalah sentuhan pertama untuk minggu ini, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini nanti naik dulu ke support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6395 sebelum harga ini lanjut turun ke bawah. Jadi untuk kuncinya hari ini AUD USD kalaupun ada kenaikan, pantau di antara 0.6395 dengan batas maksimum atas sebagai zona supply 0.6405 ya, selama harga tidak mampu melewati zona yang saya blok biru di sini dengan batas atas 0.6405, tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya jarak untuk stop loss itu sedikit berada di atasnya 0.6425 kurang lebih ya, zona yang saya blok abu-abu di sini. Ruang gerak maksimum adalah 30 pip, tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya ke support 2 weekly ruang gerak masih ada 70 sampai dengan 75 pip ya. Ini gambaran saya AUD USD untuk hari ini sampai dengan nanti malam. Selanjutnya adalah untuk USD CAD, penurunannya kemarin ya, antisipasi koreksi dulu sebelum naik ke atas. Harga ternyata dipasin di batas atas konfirmasi pivot 1.4097 ya, dan harga ini langsung ranging ke atas, break high di minggu yang sebelumnya dan high di hari Senin ini juga di break juga. Saat ini statusnya adalah sideways. Tentunya ini akan volatile nanti malam, kemungkinan setelah indeks harga konsumen dirilis dari Amerika, Kanada nanti malam kan juga ada rilis suku bunga. Kalau misalkan keduanya, yang pertama indeks harga konsumen dari Amerika ini ternyata menguat, ditambah dari pemangkasan suku bunga dari Kanada sebesar 50 basis point, surprise ya kalau sesuai dengan perkiraan tadi di kalender ekonomi, hati-hati kemungkinan 1.4224 ini akan sangat mudah dicapai. Batas pantau over untuk satu minggu itu masih jauh, 1.4313 sebagai resisten 3, 1.4358 sebagai resisten 4 untuk weekly minggu ini ya, sebagai batasan pantau overnya. Kalau misalkan saya lihatin dari segi time frame 4, ini masih ada ruang dari harga sekarang saat video ini dibuat menuju resisten 4 itu ruang geraknya hampir 200 pip, tetapi dari resisten 3 itu ruang gerak sekitar 150 pip. Dari segi time frame satunya tidak menutup kemungkinan juga sebelum harga kedorong ke sana itu potensi yang pertama sideways, tetapi kalau misalkan ada penurunan, pantau di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.4134 ya, sebagai kunci untuk hari ini. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, planning masih tetap wait and see, cari ancang-ancang setup buy dengan target di kisaran level area kurang lebihnya resisten kedua weekly 1.4224, batas maksimum untuk minggu ini 1.4313. Kalau misalkan hari ini kehilangan level area 1.4134, kemungkinan penurunannya pun nggak akan bertahan lama di bawah, terkecuali data inflasi dari Amerika nanti itu negatif. Kanada meskipun ada pemangkasan, dari pernyataan itu ada nada-nada yang cenderung hawkish, bisa jadi langsung turun ke bawah. Tetapi kalau misalkan itu tidak terjadi, semuanya mendukung Amerika positif dan Kanada kalau misalkan negatif sesuai dengan ekspektasi, penurunannya pun kalau berhasil di bawah 1.4134, kemungkinan tidak akan bertahan lama sebelum harga ini kembali ke atas lebih tinggi. Jadi waspadai aja, spike cepat bawah kalau misalkan terjadi sebelum harga ini kembali ke harga normal dan melanjutkan perjalanan ke atas. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss sesuai yang diantisipasi. Untuk day trade kemarin udah clear ya, hampir kena stop lossnya tapi aman, pas kurang lebih di batas atas konfirmasi pivot. Harga ini bereaksi untuk saat ini itu ada potensi pelan-pelan ngerambat ke atas. Kemudian kalau misalkan kunci untuk saat ini itu berubah di pivot 0.8808. Selama level area tersebut ini bertahan ya, di kiri di sini kan juga ada zona demand juga
kurang lebihnya kalau level tersebut ini bertahan untuk hari ini, apalagi didukung trigger dari fundamental nanti malam itu positif, dan Swiss minggu ini itu ada potensi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Kalau misalkan sesuai dari perkiraan semua, hati-hati, histori high minggu yang lalu yang berada di 0,8889 ini akan sangat mudah sekali dilewati, yang akan menjadi target untuk minggu ini berada di resisten kedua weekly 0,8943. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, kemungkinan polanya pun kelihatan ya. Hati-hati juga gap yang di sini masih belum ketutup, jadi ada peluang minggu ini kalau misalkan trigger dari fundamental itu mendukung penguatan dari segi USD dan pemangkasan suku bunga kalau misalkan terjadi di Swiss sebesar 25 basis point itu terjadi, gap di sini akan sangat mudah sekali ditutup untuk minggu ini. Jadi masih ada peluang USD Swiss ini naik ke dorong ke atas sebagai kunci khusus untuk hari ini. Sementara pantau di 0,8808 sampai dengan physical price levelnya 0,8800 di sini selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut. Cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya idealnya adalah khusus untuk swing ya. Potensi gap di sini akan ditutup, cuman butuh waktu aja. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen sesuai yang diantisipasi kemarin, harga ini ketika mencapai level area resisten kedua weekly 152.100 kurang lebih harga pas di level area tersebut dan reject ke bawah. Untuk saat ini ada potensi kemungkinan dari segi time frame satunya sampai dengan nanti malam itu terkoreksi ke bawah, dan ini sebenarnya sudah kejadian sih. Tetapi kunci untuk entry posisinya untuk cari ancang-ancang setup buy tetap belum ada perubahan selama 150.800 ini bertahan, tidak break atau harga tidak bergerak ke bawah level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Target maksimum untuk minggu ini masih ada dua level area yang belum dikerjakan, 153.400 sampai dengan 154.04. Kemungkinan kalau misalkan surprise nanti malam, hati-hati di sini kemungkinan nanti malam ya akan dicapai. Tetapi kalau misalkan miss ya bisa aja ini nanti langsung lari ke bawah dengan cepat. Kalau indeks harga konsumen dari Amerika tadi ya, atau data inflasinya ternyata ada penurunan, 149 ini akan sangat cepat sekali dicapai untuk USD Yen ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, 150.800 ini yang akan menjadi kunci untuk cari ancang-ancang setup buy. Selama harga bertahan di atas level area tersebut, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Terakhir adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold dari planning tadi sudah saya singgung di video awal ya, kena stop loss tapi nggak masalah ya, santai-santai aja. Mengingat entry yang ada di sini ketika turun ke bawah 2657 sempat keluar sebagian posisi, jadi meskipun kena stop loss sih yang ada di sini tadi ya nggak masalah sih, keluar sebagian posisi, profitnya adalah 12,95, kemudian kena stop loss 12,54, jadi ya anggap aja nggak nyampe setengah dolar lah untuk profit di gold kemarin ya, tetapi ketutup di pair lain lumayan juga. Kemudian dari segi pergerakannya, harga saat ini sudah mencapai batasan pantau over untuk minggu ini, kurang lebih ketika ada kenaikan. Sentuhan pertama di sini juga ada reaksi harga nggak langsung. Kemudian sentuhan yang kedua mendekati level area resisten 4 weekly 2705, di sini kan juga ada reaksi. Penurunannya pun kalau kita lihatin dari segi time frame yang lebih kecil, M15 ini kelihatan banget ketika ada penurunan ini harga kepental di 2694. Jadi ada peluang untuk saat ini itu sideways, range area sideways kecilnya di antara 2705 sampai dengan 2694 sampai salah satu level area tersebut break. Tetapi kalau misalkan break, kenaikannya hati-hati 2724 sebagai level area resisten pertama monthly, jatuhnya di 2724 atau sebagai physical price levelnya 2725 itu akan sangat mudah sekali dicapai. Tetapi kalau misalkan data yang akan mendukung pergerakan gold nanti malam ya dari segi Amerika, indeks harga konsumen ternyata surprise positif, inflasinya naik kembali, bisa jadi langsung turun ke bawah yang akan menjadi target di antara 2650 sampai dengan 2657 pergerakannya. Mengingat untuk saat ini gold posisi harga itu berada di batasan pantau over atas untuk minggu ini di antara resisten 3 dan 4, hati-hati, biasanya break atau tidak break akan ada koreksi dulu sebelum harga lanjut ke atas. Mengingat di sini adalah batasan pantau over. Resisten 2 itu adalah pergerakan tren normal. Jadi ini kategorinya gold saat ini memasuki batasan pantau over untuk minggu ini. Bisa aja ini nanti koreksi dulu turun ke bawah tergantung dari data inflasi. Kalau surprise positif ya ini bisa aja langsung muter lebih dalam. Tetapi kalau misalkan flat netral, inflasi tetap,
kemungkinan akan ada sedikit penurunan sebelum break ke atas menuju 2725 sebagai level area resisten pertama weekly ya. Jadikan video ini hanya sebatas sebagai gambaran atau referensi aja ya, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.